Halo pemirsa setia Jember 1 TV, bahagia sekali saya Desi Suyatna dapat kembali menemani aktivitas Anda pada kesempatan kali ini bersama PT Marion Sam dengan topik jangan remehkan ambeien dan nyeri lutut bila tidak ingin berujung di meja operasi. Pastinya pemirsa kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama yakni Bapak Ahmad Hartono selaku Herbal Expertise Medicine. Apa kabar Bapak? Baik, kalau pemirsa sehat alami bersama Marion Sam. Selalu semangat ya Pak ya. Dan narasumber yang kedua kita pemirsa yakni Mbak Dia Kusuma Dewi selaku apoteker dan produk konsultan. Bagaimana kabarnya Mbak Dia? Baik Mbak Desi. Nah baik pemirsa, kali ini kita akan membahas salah satu produk yang sangat luar biasa ya. Adalah Anoral Anlik, cara mudah, nyaman dan tuntas atasi wasir dari luar dan juga dalam. Waduh, ini mungkin mau dijelaskan terlebih dahulu apa sih sebenarnya produk Anoral Anlik ini Bapak? Oh, sebelum ke Anoral Anlik kita tema dulu. Oke, silakan. Ya, mungkin kali ini kita akan bicara masalah kasus yang paling banyak kita adalah masalah wasir dan osteoartritis. Ya, orang sering menyepelekan masalah wasir dan osteoartritis. Kadang-kadang kalau cara penanganannya adalah salah, mereka menjadi dokter sendiri, maka biasanya berakhir pada ujung operasi ini. Ya, nah, oleh karena itu sekarang kan sudah mulai pada konsep back to nature, ya kan? Bagaimana cara mengatasi wasir dan bagaimana cara mengatasi osteoartritis dengan cara alami, karena alami belum tentu aman. Ini yang penting sekali. Nah, saat sekarang ini ada perubahan sosial Mbak Desi, di mana bapaknya kerja, ibunya kerja, maka paling cepat adalah menyiapkan makanan, apakah itu suami, apakah itu anak dengan cara-cara instan, ya kan? Artinya apa? Bahwa seseorang ini kesehatan kita tergantung apa yang kita makan, ya kan? Jadi konsep sehat itu adalah 3, apa yang pantas kita makan, apa yang pantas kita pikirkan, dan apa yang pantas kita lakukan. Yang paling sulit adalah apa yang pantas kita makan, ya kan? Begitu dia mengkonsumsi makanan yang serba cepat, serba saji, biasanya dia aromanya, nikmatnya luar biasa. Tetapi makanan tadi kurang sekali mengandung zat-zat yang berguna, terutama serat. Akibatnya apa? Kalau kita kurang serat, maka biasanya akan proses gangguan pada sistem metabolisme kita. Itulah biasanya besoknya kita susah BAB. Kenapa? Karena di dalam usus besar itu banyak sekali bakteri-bakteri baik yang mati akibat obat-obat atau apa zat-zat yang terkandung di dalam makanan tadi. Inilah keduanya, kalau saya lihat ini kan orang sekarang lebih cenderung gemuk, betul nggak? Betul. Kenapa? Karena yang kita makan itu lebih banyak kandungannya karbohidrat. Nah ini akan bermasalah. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah biasanya kalau udah gemuk, terutama udah memasuki usia menengah 30-40, maka mengalami nyeri sendi atau osteoartritis. Kenapa? Karena beban kita adalah menjadi berat lagi. Nah, pertanyaannya sekarang lah, bagaimana cara mengatasi wasir yang sudah bermasalah tanpa operasi, ya kan? Ya, pemirsa, jadi wasir ini biasanya kita harus mengenali gejalanya dulu, ya kan? Ada 4 stadium. Jadi apabila kita susah BAB, besoknya kita mengejen, setelah selesai BAB terasa gatal dan pedih, maka itu memasuki stadium awal, ya kan? Ya kan. Keduanya, kalau dibiarkan, maka akan masuk stadium kedua. Biasanya pada saat BAB susah sampai mengejan, maka keluar tonjolan. Tonjolannya bisa sebesar awalnya itu kecil, seperti sebesar jagung, nanti lama-lama besar. Nah, di saat dia keluar tonjolan, kadang-kadang disertai darah, ya kan? Nah ini biasanya sudah memasuki stadium kedua, tapi pasien nggak mau ke dokter pasti, ya. Apa? Malu, ya kan? Karena wasir ini kan penyakit yang memalukan, betul nggak? Nah, yang kadang-kadang mereka mengobati dengan cara-cara sendiri. Nah ini biasanya ujungnya di situ. Begitu kita mengkonsumsi, menangani dengan sendiri atau menjadi dokter sendiri, maka biasanya awal malapetaka. Dibiarkan masuk stadium ketiga, pada masuk stadium ketiga di mana pada saat kita susah BAB karena tadi kurang serat, tonjolannya keluar. Nah pada saat keluar nggak bisa masuk sendiri, maka dia didorong.
Kalau udah masuk didorong, maka ini sudah mulai khawatir ya. Wah, jangan-jangan ini akan menjadi masalah. Ya. Nah, pada kondisi stadium ketiga pun pasien belum ke dokter juga tuh. Masih malu ya Pak? Malu dan takut operasi kan. Kalau dibiarkan akhirnya dia berjalan mulai dari anak-anak sampai dewasa, dia tadi kekurangan serat dan kurang buah, maka timbullah gangguan yang namanya diventrikulosis, di mana usus besar tadi menggembung dan keluarlah balon tadi pada saat itu keluar dan tidak bisa masuk lagi. Maka pada saat dia terkunci gitu, kemana-mana dia membawa benjolan tuh. Nah ini biasa sakit sekali dan kadang-kadang di sekitar dada. Nah baru dia ke dokter. Jika sudah parah baru datang Iya, ya? iya. Nah pada saat ke dokter bilang ini harus operasi. Maka takut sekali. Nah tentu saja penanganannya dengan cara-cara konsep alami, ya kan. Nah bagaimana caranya? Jadi pada saat dia mengalami stadium 4, maka konsepnya harus dua, itu konsep dari dalam, konsep dari luar, ya kan? Karena kita bicara adalah alami, maka konsep dari luar tentu saja bagaimana cara mengatasi wasir dengan cara bukan dihilangkan tapi dikempeskan. Ini dengan konsumsi buah-buahan. Jadi dikemas buah-buah dalam bentuk ekstraksi supaya melancarkan BAB, ya kan? Dan dia nanti akan lama-lama akan kempes. Memang buah-buahnya ini adalah spesifik, nanti Mbak Dia akan diterangkan. Keduanya karena sudah keluar maka harus diberikan itu dengan cara dioleskan minyak khusus supaya dia kempes. Jadi konsepnya lah bagaimana mengatasi wasir dari luar dan dari dalam. Ya kan? Langsung ke dalam pusatnya ya? Iya, Pak, nah, ini tentu saja buah apa saja dan minyak apa saja untuk mengempeskan wasir dari luar dan dalam. Nah, yang kedua tadi, kalau sudah kita gemuk, ya kan, sudah bermasalah, maka biasanya akan mengalami osteoartritis atau radang sendi. Radang sendi ini biasanya diatasi sama orang-orang gemuk atau proses faktor usia, ya kan. Osteoartritis beda dengan osteoporosis, ya kan. Yang sering keliru orang adalah mengatasi apa? Kata tetangga saya itu injek-injek kerikil akan bermasalah. Kenapa? Karena akan terjadi rematik plantar fascia karena bantalan kaki kita juga dia tidak kuat menahan beban. Bahkan juga ada yang memakai sandal yang ada bronjolannya. Nah itu nggak boleh juga. Nah kebetulan saya membawa bagian dari sendi kita. Jadi osteoartritis adalah ini bagian tulang kita, tulang lutut kita. Ini penting sekali karena ini adalah semua orang nanti akan kena. Ini bagian tulang kita ya. Ini adalah tulang panjang kita, sendi kita. Di antara tulang sendi ini ada yang namanya adalah tulang rawan sebagai bantalan. Kalau mobil itu sebagai shock breaker-nya tuh ya. Di antara tulang rawan ini ada minyak sini, minyak sendiri. Nah, murni dari tubuh kita. iya tubuh kita. Nah, apabila kita gemuk, maka dia terjadi himpitan tadi. Biasanya lama-lama rusak. Rusaknya faktor usia. Bisa juga kalau seseorang minum susu kalsium, tambah tumbukan sini, sehingga dia bunyi kerta. Jadi juga berpengaruh juga. Berpengaruh juga. Oleh karena itu pengobatannya nggak boleh sembarangan. Kalau dia sampai diatasi sendiri, contohnya minum obat-obat di apotek, toko obat, contohnya glukosamin, itu berbahaya karena bisa meningkatkan risiko terkena penyakit kencing manis. Jadi caranya bagaimana? Tentu saja caranya lah memasuk minyak sendi, memperbaiki tulang rawan, ya kan, dan juga mencegah jangan sampai terjadi kerusakan. Nah, biasanya dokter itu akan apa? Akan menyuntikkan. Caranya bagaimana? Jadi awalnya adalah biasanya dokter akan menyuntikkan. Wah ini luar biasa nih. Sepertinya sakit sekali Bukan sakit lagi ya disuntik begini kan. Dan sekali suntik nih biasanya cukup mahal juga biayanya untuk memperbaiki minyak sendi. Nah supaya seperti mobil kita nih supaya nggak bunyi lagi karena kalau mobil pecah olinya dia akan bunyi kereket dan biasanya keluarnya adalah nyerinya pada saat pagi hari luar biasa, ya kan. Keduanya lah bagaimana memperbaiki tulang rawan tadi. Tulang rawan ini diperbaiki. Ketiganya karena osteoartritis sebabnya karena ada zat yang merusak sendi kita, maka zatnya diblokir. Nah, dengan cara apa? Ini harus hati-hati. Kalau misalnya bapak-bapak ibu ke apotek diberikan obat-obat setelan, ini bisa merusak sendi. Jadi caranya apa? Caranya lah tentu saja dengan cara-cara alami lah memasuk
itu minyak sendi dengan ginseng laut. Jadi nanti akan pecah, dia akan menjadi minyak sendi. Masuk kita prosesnya memang nggak bisa langsung, lama. Setelah itu apa? Setelah itu adalah dia juga diberikan salah satu pembentukan tulang rawan dengan apa? Itu dengan jamur salju. Jadi semua alam ini. Nah, jamur salju ini akan memperbaiki tulang rawan tadi. Tapi yang lebih penting lagi adalah bahwa osteoartritis ini disebabkan salah satunya adalah ada zat yang namanya sitokin. Sitokin ini merangsang prostaglandin dan merusak tulang rawan lagi. Nah, ini hanya bisa diatasi dengan cara pemberian nutrisi alami yaitu dari kunyit. Nah, tentu saja 3 komponen tadi akan memperbaiki daripada osteoartritis tadi. Nah, sekarang bagaimana cara mengatasi wasir tanpa operasi dan bagaimana cara mengatasi osteoartritis tanpa operasi? Tentu saja konsep alami. Nah, alami belum tentu aman. Jadi ada konsepnya. Pertamalah dalam konsep pengobatan herbal itu pertama sekali adalah kita memahami penyakit, kita memahami obat, kita memahami tanaman dan memahami daripada cara kerjanya. Ini penting karena banyak sekali di YouTube, di media ini langsung rematik bisa diatasi. Nggak mudah begitu. Apalagi jika pasien tersebut ada penyakit bawaan. Iya, betul tadi. Kalau dia kena diabetes, maka akan bermasalah lagi. Oleh karena itu, pengobatan alami pasti ada salah satu standarnya apa? Pertama adalah bersifat terapeutik, mengobati. Keduanya suportif, artinya obat herbal bisa dicampur dengan obat dokter. Ketiganya protektif, tidak menyebabkan kerusakan. Sampai yang keempat holistik, tidak langsung, pasti proses. Nah, nanti kita tanyakan kepada Mbak Diah. Buah-buah apa saja untuk mengatasi wasir, ya kan, dan minyak apa saja, dan keduanya bagaimana cara memasok sendi tadi, minyak sendi dan memperbaiki tanpa suntik tadi ya. Baik Mbak Diah, aduh gimana ini kelanjutannya? Oke, jadi saya melanjutkan tema kita kali ini. Jangan remehkan ambeien dan nyeri lutut bila tidak ingin berujung di meja operasi. Kenapa kami angkat tema ini Mbak Desi? Karena ternyata siapa yang nggak pernah BAB berdarah? Betul ya? Siapa yang nggak pernah sembelit? Kemudian siapa yang nggak pernah tangannya merasa kaku, kemudian bunyi kletek-kletek? Tapi siapa yang sering melakukan malpraktek? Balik lagi. Akibatnya apa? Karena kebanyakan dari yang udah sih biarin aja gitu kan, nggak bikin mati kok Mbak Dia. Kemudian begitu mengalami kletek-kletek minum obat anti nyeri atau minum jamu-jamu. Begitu mengalami ambeien atau susah buang air besar minum aja pencahat. Tahu-tahu apa? Perjalanan penyakit semakin parah dan ini dialami oleh semua orang, tapi ada yang berobat, ada yang tidak. Tahu-tahu apa? Berujung di meja operasi. Betul. Kesannya sepele, tapi menjadi tidak sepele ketika kita melakukan malpraktek pada diri kita sendiri. Karena pengobatan itu sendiri kita semakin parah. Betul. Apalagi tadi Pak Hartono katakan, Pak Hartono tadi mengatakan apa yang harus dipikirkan ketika kita orang sekarang ketika mau makan yang dipikirkan adalah bagaimana saya meningkatkan nafsu makan. Apa yang dilakukan? Mencari makanan-makanan yang bikin kenyang dan instan. Kemudian apa yang dimakan? Tadi pagi saya kebetulan memang tidak makan di hotel, saya sengaja makan keliling. Ya ampun Mbak, pedesnya Mbak, Allahu Robbi. Betul, karena di Jember ini mayoritas adalah mahasiswa yang pecinta pedas Betul. juga. Pagi-pagi makan cabai sambal rawit, waduh, saya takut sekali. Yang penting mereka makan makanan yang pedas, kemudian yang enak, dan kemudian yang instan. Akibatnya apa? Tingkat kegemukan naik. Dan dari mulai anak-anak kemudian tingkat kegemukan naik, disinilah awal mula munculnya bencana dan ledakan dari penyakit ambeien tadi. Ini sepertinya semakin banyak pertanyaannya Mbak Dia. Bagaimana kalau kita tahan dulu agar pemirsa di rumah penasaran. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, kita akan segera kembali untuk Anda. Tetap di Jember Healthy.